Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP telah resmi diberlakukan pada awal 2026. Pemerintah menghimbau masyarakat tak perlu khawatir dengan berbagai isu yang beredar karena sistem telah dirancang seimbang guna menciptakan peradilan pidana terpadu. Menanggapi kecemasan di masyarakat, Wakil Menteri Hukum Edi Hiarij buka suara soal polemik terhadap beberapa pasal dalam KUHP baru. Salah satunya pasal 218 tentang penghinaan presiden dan wakil presiden, dan pasal 256 tentang penyelenggaraan unjuk rasa atau demonstrasi tanpa pemberitahuan. Dalam pasal 218 ayat 1 diatur, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Menurut Edi, pasal tersebut tidak disahkan untuk menekan kebebasan berdemokrasi dan kebebasan berekspresi maupun melarang kritik publik. Presiden dan wakil presiden itu adalah personifikasi suatu negara. Sehingga mengapa pasal ini harus ada. Presiden dan wakil presiden itu punya pendukung. Minimal adalah 50% plus 1 ketika dia ikut dalam pemilihan presiden. Bapak Ibu saudara-saudara bisa bayangkan kalau pendukungnya tidak menerima presiden dan wakil presidennya itu dihina terus kemudian terjadi anarkis. Lalu apa yang mau kita katakan? Tapi dengan adanya pasal ini, kalau ada bahasanya kan seperti ini, wong presiden saja yang dihina tidak apa-apa kok yang pendukungnya sewotkan kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah kanalisasi. Terkait isu demonstrasi dalam pasal 256, pemerintah menegaskan sifatnya adalah pemberitahuan, bukan izin. Edi menjamin, jika penanggung jawab sudah memberitahu aksi kepada polisi, mereka tidak bisa dipidana meski terjadi keonaran karena kewajiban hukumnya telah gugur. Demonstrasi atau pawai intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin. Mengapa pasal ini harus ada? Ya, sekali lagi, mengapa pasal ini harus ada? Karena ini berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Sumatera Barat, di mana sebuah mobil ambulans yang membawa pasien itu, dia mati di dalam karena terhadang oleh demonstran. Jadi tujuan memberitahu ke aparat keamanan supaya bisa mengatur lalu lintas. Meski pemerintah berulang kali menegaskan agar masyarakat tak perlu khawatir dengan berbagai isu yang beredar, namun niat baik itu masih menyisakan kekhawatiran bagi publik, terutama terhadap pasal-pasal yang rawan disalahgunakan dan rawan kriminalisasi. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan KUHP dan KUHAP memiliki peran sentral dalam menegakkan demokrasi. KUHP pidana baru melonggarkan kriminalisasi terhadap warga negara dalam konteks mengkritik pejabat. Dalam sebuah negara yang demokratis, tentu hukum pidana, hukum acara pidana memiliki peran yang sangat sentral. Paling tidak 3 hal: menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara. Nah, sayangnya hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru saat ini tidak meyakinkan untuk menjamin adanya terjaganya keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu kami mendesak agar kedua undang-undang ini dibatalkan. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan siap menindaklanjuti gugatan terhadap KUHP baru yang diajukan ke MK. Tercatat sudah ada 8 permohonan uji materi terhadap KUHP baru yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menegaskan pengujian undang-undang merupakan proses konstitusional yang biasa dilakukan. Sebetulnya nggak ada yang baru ya. Ya kan kalau orang mau mengajukan pengujian undang-undang yang namanya pengujian undang-undang kan sama saja. Mau KUHP baru, mau KUHAP baru, ya kita kan proses seperti biasa. Jadi kita tentu siap untuk menghadapi ini karena ini kan sudah menjadi bagian yang diserahkan ke Mahkamah Konstitusi kalau ada yang mengajukan permohonan. Terdekat hari Jumat ya kalau saya tidak salah. Besok kita sudah mulai sidang. Iya. Tapi kalau apakah KUHP itu atau KUHAP itu masuk besok, saya harus cek dulu. Pemerintah menjamin KUHP dan KUHAP baru telah dirancang seimbang guna menciptakan peradilan pidana terpadu. Sementara untuk menyelesaikan kendala teknis di lapangan, pemerintah mengatakan masa transisi peradilan baru akan dikawal ketat melalui Forum Mahkamah Agung, Kementerian Hukum, Kejaksaan, dan Polri. Tim Liputan Kompas TV.